dia yang sudah terjadi dan ini dia kita akan melihat one last chance. Nyawa terakhir dari tim RRQ dan juga Falcon. Karena tidak ada lagi kesempatan Nevin untuk hari ini bisa bertahan maju ke babak selanjutnya. Hanya ada satu tim antara Falcon atau RRQ Hoshi. So kita langsung menuju ke arah match di mana pergerakan dari tim Falcon. Mereka seperti biasa melakukan agresi di arah mid lane-nya. Satu buah iron hook terhadap seorang Clay. Masih bisa ditahan dan Clay dengan trigger disiplin yang dia miliki dia cukup sabar. Tidak menggunakan flickernya di depan sana. Ya, pergerakan agresif akan langsung dilakukan oleh teman-teman dari tim Falcon pastinya di awal-awal memaksimalkan early potensial yang mereka miliki dengan adanya Franco, Iron Hook yang akan sangat memberikan gangguan, ditambah lagi mereka ngebawa Fredrin Jungle dan kali ini Iron Hooknya connect ke arah seorang Albert, gak akan ada inisiasi lebih lanjut damage yang masih terlalu minim sejauh ini. Tapi Albert sudah level 4, ini tim fight yang mungkin cukup diunggulkan oleh tim Tarsia RRQ Hoshi. Finn di garis depan bakal coba di-poking oleh seorang Ken, untungnya Ken belum ada taunting di sana dan Finn First Blood kah di tangan dari tim Falcon yang memiliki win rate sampai 92%. Dan akhirnya suara saya berada di dalam tenis Sidor Senayan. Boleh minta tepuk tangannya. Ini dia. Ini dia. Indonesia. Saatnya Indonesia pastinya ya untuk tim Indonesia. Tapi untuk Falcon juga tetap harus kita respect sebanyak-banyaknya. Dan Falcon ini memiliki rank pertama dari segi first blood win rate-nya 93,33%, 14-15. Itu di match kita yang kemarin tuh ya. Itu di match Tambah kita lagi yang itu. ditambah lagi. Tapi Albert di sana, Ken setengah darah terakhir. Di match akankah menuju ke arah seorang Ken, bakal di-cancel begitu saja. Cepat karena dia bisa di spot point, didapatkan seorang Ken. Dan di sisi sebaliknya bahkan first blood didapatkan kembali oleh tim Falcon. First blood by Infinix. Oh my god. Falcon lagi-lagi dengan win rate yang besar 93%, makin menambah lagi first blood rate dari Profesor KW. Wah itu tadi barusan adalah sebuah retribution yang on point sekali sehingga Naomi langsung mendapatkan level yang keempat. Langsung ada Bloody Hand, efek suppress untuk menghentikan bagaimana Albert dengan serangan-serangannya. Alright, tapi satu point kill didapatkan L7 karena backline. Dan from Bogor mencoba untuk melakukan buzz. Kenny to bakat dan bakat Naomi berhasil menjadi dua korban. Deden from Bogor mencoba mencegah Jasin dan menurunkan yellow flash. What the outplay from Deden from Bogor. Tabrakan dari seorang Finn yang kali berhasil memakan korban, tapi sayang sekali Yellow Flash akan langsung balaskan dendamnya, memulangkan Clay juga ke area base. Pertukaran demi pertukaran udah mulai terjadi, 3-5 dari segi eliminasi yang sebenarnya sejauh ini kerugian masih ada di tangan dari RRQ. Walaupun begitu setidaknya dia mencoba untuk memperkecil ketertinggalan yang dimiliki di arah bottom lane, Profesor kami. Iya, gapnya mungkin udah mulai kelihatan walaupun tadi Falcon unggul sekitar 1.300 untuk sekarang, setidaknya ada 400 gold yang bisa diambil oleh RRQ Hoshi dengan team fight barusan di area bottom lane. Setidaknya kita udah melihat bahwa Clay memiliki positioning yang sangat luar biasa, ditambah dengan penetrasi yang tinggi, dan ini yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman dari Falcon. Kalau mereka mau mengincar ke arah depannya, usahakan mengincar ke arah Martisnya bukan ke arah Groknya, karena dari sini Grok dari Finn ini akan selalu membadani teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan itulah yang sebenarnya dimainkan sama RRQ Hoshi. Jangan sampai malah Bloody Hand-nya menuju kepada Albert. Karena Albert ini bisa jadi eksekutor nanti di dalam skema team fight jangka panjangnya. Dan bahkan tadi sebenarnya Albert akan menjadi eksekutor kalau tidak ada Bloody Hand. Kalau retribution dari seorang Ken tidak berhasil. Tidak ada level 4 untuk seorang Naomi dan Albert sudah bisa dipastikan kurang lebih akan mendapatkan double kill. Tapi ternyata dengan miss retribution dari seorang Albert di arah bottom lane, itu dia yang tidak bisa dikalkulasi. Itu namanya adalah satu buah tindakan yang benar-benar baik dari seorang Ken. Berhasil mendapatkan first blood dan bahkan snowballing yang dimiliki dari tim Falcon memiliki 1100 gold difference di arah shuttle. Kemudian ini akan menjadi sifat kembali. Albert berada di garis depan, ini ingat Albert. Mortal Coil masih bisa ditutup. S7 di garis belakang, mencoba untuk melakukan sedikit decoying menuju ke arah satu buah backline tim Falcon. Terreset kembali, satu lane dimiliki oleh tim RRQ Hoshi. Ini nampaknya satu pembloodian yang sudah diberikan para pemain dari tim Falcon. Menjadi sebuah kesalahan dan didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. 2 point kill yang sangat mahal, again and again. Ini salah satu tetangga Profesor KBD dan from Bogor. Berhasil menunjukkan kemampuannya. 2 team fight total hampir didapatkan oleh Deden from Bogor. Dan 100 kill participation didapatkan oleh seorang Clay. Di menit yang kelima Profesor. Dan satu claim by Obels. Ini nambah banget sih untuk bagaimana pundi-pundi gold dan mengejar ketertinggalan dari gold yang tadinya 900 sekarang hanya berbeda 100 saja. Bahkan kalau teman-teman lihat ini item kedua dari Clay kayaknya bakal menarik kalau misalkan menuju langsung kepada entah Glowing One atau Genius One. Karena itu adalah 2 item yang bisa langsung burning ke arah belakang dan Justin ini bakal menjadi korban yang benar-benar ditargetkan. Karena kalau misalkan nanti Justin akan memberikan efek Terrify, Clay yang bakal dalam ancaman di sini. Sehingga ini tugas dari Finn nih agar bisa menutup bagaimana Justin dengan ultimate-nya dan juga Naomi dengan Bloody Hand-nya.
biar tidak ada korban jiwa juga ketika nanti tim Falcon ingin meluncurkan serangan pick off-nya. Oke, Vin di depan sana bakal coba untuk melakukan distraction. Terlihat positioningnya. Langsung ada pelatihan di cover bahkan Dede from Bogor kali masih bisa menghindari spot damage yang diberikan Clay. Berubah menjadi Order Belial dan Skylar fokus terhadap satu buah turret. Albert, Decimate is on point. Looking for double kill di arah top lane. Albert, apakah dia akan mencoba untuk memaksa menuju ke arah depan, akan coba ditutup dan ternyata sayang sekali di arah top lane seorang Naomi masih diselamatkan. Dewi Fortuna masih berada di pundak dari Naomi. Ya, Skylar berhasil mendapatkan outer threat di area top lane dan juga Justin memiliki sebuah kerugian yang besar ketika flickernya juga harus terpaksa keluar menjadi informasi yang mahal juga untuk RRQ. Kalau kita melihat saat ini, ini udah mulai diungguli oleh teman dari RRQ, tapi tetap dalam beberapa momen kali ini harus mereka selamatkan terlebih dahulu. Udah mulai berjanji dari seorang R7-nya mencoba untuk mengincar ke area seorang Yellow Flash, tapi baik lagi kalau kita ngomongin ke arah XP lane, ini bakal jadi fight yang cukup lama, pertukaran damage demi damage saja yang terjadi dan belum ada pertukaran objektif lain. Tapi ini satu posisi yang sama, R7 dan juga Yellow Flash sama-sama mengincar ke arah backline, sama-sama untuk menghancurkan pertahanan dari tim RRQ dan Falcon dari sisi belakangnya, bukan untuk bermain front to back. Karena mereka benar-benar harus mengincar core satu sama lain. Dan posisi yang dimiliki dari tim Falcon ini juga sangat untung dengan ada Valentina yang bukan merupakan satu mid laner fixed position. Jadi nggak bisa langsung ditargeting oleh R7, tapi all in terhadap seorang Finn akan menjadi sebuah jawaban untuk tim Falcon melakukan all in terhadap turtle yang akan mereka miliki. Skylar meresponin semua itu dan Albert versus everybody in there. Dan retribution from Albert berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Decimate belum dikeluarkan, masih coba untuk menang begitu saja. Deden from Bogor masih coba dikejar oleh seorang Ken dan bahkan tidak ada order brilliant. Shutdown didapatkan para pemain dari tim Falcon. Mereka berhasil mendapatkan 2 pemain dan 3 dari tim RRQ Hoshi. Ini bukan hal yang baik untuk RRQ Hoshi setelah mereka mendapatkan turtle, tapi mereka kehilangan 3 playernya, Nevin. Ya, pukulan yang cukup besar ketika 3 pemain harus hilang, bahkan outer mid turret yang akan sangat penting untuk para pemain dari RRQ Hoshi. Satu barrier dipasang di bagian depan, menghindarkan supaya tim Falcon gak bisa pergi lebih jauh lagi menuju ke bagian belakang. Dan kalau kita lihat dari tim fight yang baru saja terjadi dengan adanya Justin, ini IMB-nya udah sangat amat mengerikan. 5 eliminasi ditambah 4 assist yang udah didapatkan 100% team fight participation dari seorang Justin. Iya, tinggal mainin posisi aja sih Justin versus Clay. Karena mau bagaimanapun Justin nanti bakal memiliki satu ultimate mungkin ke arah wild charge agar nanti bisa langsung offensive, tapi Clay. Oh my god, Legend from Bogor berhasil diselamatkan oleh Vivi. Dan serangan di arah bottom lane, mereka masih bisa selamat mundur ke arah belakang. Albert memberikan sedikit position dari tim Falcon terbuka dengan sangat bebas. 4 versus 4, tapi dalam keuntungan 1.600 gold ini bukan hal yang baik untuk RRQ. Mereka harus mengamankan objektifnya dulu. Mereka harus dorong leading phase-nya dulu. Karena Zipax dari tadi walaupun dia ditumbangkan sekali, ini berbanding kembali dengan Skylar yang benar-benar sulit untuk melakukan farming R7. R7 memilih harus mundur. Ini bukan hal yang baik kalau dia ditumbangkan dengan posisi. Wah, sebentar lagi akan muncul, Nevin. Iya, mau nggak mau emang harus mundur untuk saat ini, apalagi dengan kekalahan dari segi kuantitasnya 4 berbanding 1 pemain, itu bukan jadi hal yang baik ketika R7 memaksakan terlalu jauh ke bagian belakang. Dan untuk saat ini setup yang harus dilakukan oleh RRQ Hoshi, gimana caranya supaya Finn-nya gak tumbang di awal-awal dan bisa memberikan wild charge-nya karena para pemain dari tim Falcon. Crowd control yang diharapkan pastinya dari para pemain RRQ Hoshi supaya momentumnya bisa didapetin sama mereka. Masih ada R7 yang bisa memberikan backupan dari bagian belakang dan juga damage nih dari seorang Skylar dan juga Clay yang seharusnya udah mulai terasa di menit yang ke-9. Tapi ini ya benar ya, ini mainnya benar-benar safe banget. Mereka nggak ada yang langsung mengincar ke arah dari bagian inner turret. Karena mau bagaimanapun inner turret akan menimbulkan sebuah magic sentry dan magic sentry ini akan mengunggulkan sekali bagi siapapun yang akan memanfaatkannya. Di satu sisi Falcon ini hanya mau melakukan bait saja sepertinya. Apalagi dengan Hero Glue, terus ada Fredrin, mereka nggak mau Lord sebenarnya. Tapi mereka mau hero-heronya terlebih dahulu agar nanti tidak terganggu dari retribution-nya Ken walaupun dia levelnya unggul. Tapi lihat tadi turtle yang ketiga. Ini benar-benar diamankan sama Albert walaupun level Albert under banget. Oh my god, ada menekan pelatihan. Biar big liner 7 memaksa seorang Zipax melakukan blinker tapi free hit from Skylar. Berhasil mendapatkan satu poin didapatkan tapi 1 ditukar dengan 2. Ini bukan hal yang baik. Memilih untuk mundur. Permainan dari tim Falcon. Mereka lagi-lagi memaksa team fight. Tidak ada lagi posisi dari seorang Albert yang akan dilepaskan dari seorang Justin. Zipax, no flicker. R7 berhasil memakan dengan sangat indah di arah backline. Clay gak punya damage cukup untuk menumbangkan Yellow Flash too strong. R7, Albert dan Clay berhasil mempospon para pemain dari Falcon
atas satu buah ward yang bisa mereka dapatkan. Iya, kalau kita lihat fight antara Clay dan juga Yellow Flash emang menjadi salah satu hal yang hampir mustahil ya untuk bisa menumbangkan ke arah Yellow Flash. Tapi buying time yang didapatkan ketika Clay-nya mencoba untuk memancing dan menghindarkan grab-grab dari seorang Yellow Flash itu cukup banget supaya dari Albertnya bisa ngedapati satu pemain bahkan dari ke arah Justin dan juga beberapa pemain lainnya. Tapi untuk saat ini Lordnya nggak akan diambil terlebih dahulu, dibiarkan terlebih dahulu sampai nanti semua pemain udah mulai reset dan manajemen wave-nya udah mulai dilakukan oleh kedua tim. Posisi dari seorang Naomi belum terlihat. Para pemain dari tim Falcon, mereka akan coba regroup. Dan mereka harus cari di mana keberadaan dari seorang Zipax yang tidak memiliki flicker dan sangat-sangat bisa ditumbang oleh seorang L7 dari backline. Bukan hanya itu aja, mereka harus respect dengan Iron Hook yang memiliki dari seorang Naomi. Mereka juga tidak boleh kelepasan dengan posisi dari Zipax untuk mendapatkan satu buah Lord yang cukup mahal. Kenapa aku bilang cukup mahal? Mungkin Lord ini Lord unggul, tapi laning phase-nya kali ini mereka sama. Sama-sama mendapatkan 3 turret. Goldnya tapi dipegang oleh tim Araki, Profesor KB. Ya, tapi kalau misalkan melihat dari skema pertandingan yang sebelumnya, Skylar dan Clay harus nempel bersamaan. Agar nanti ketika di pop up ya bubble-nya dari Melissa, di go away, itu setidaknya Clay tidak bisa disentuh juga oleh teman-teman dari tim Falcon. Jadi dia melindungi 2 hero sekaligus agar Clay-nya tetap bisa memberikan dealing damage seperti di teamfight yang sebelumnya. Ya, yang di bottom lane. Yang berada di bottom lane yang dimana Skylar berhasil menyelamatkan Di Deden. sini juga, dan jangan lupakan bahwa kita tahu Naomi ini benar-benar close combat banget. Jadi harus nempel dulu. Oh, biar Bloody nanti bisa Hand bertahan. Fitlicker kali ini. R7 masih coba untuk bertahan. Tidak bisa terlalu lama. Tidak ada barter. Tidak ada pertukaran. Ini menjadi sebuah bahaya untuk tim Anarchy Hoshi. Dia bakal mundur para pemain dari tim Falcon. Mereka memaksa tim fight. Kalau disengket. Albert masih menjadi pilihan utama bersama dengan satu buah Glock Spin. Skylar gak bisa bertahan pakat. Almost outplay. Deden from Pokeran. Oh my God. Tersisa seorang Albert di arah Purple Buff. Ini sebuah bencana untuk tim Anarchy Hoshi. Mereka benar-benar terpraise dengan 4.000 gold different. Now lost by UBS Gold. 4 pemain harus hilang di tangan para pemain dari tim Falcon. Tapi memang kita harus akui juga inisiasi dari seorang Naomi-nya benar-benar bagus banget. Bahkan dia masih sempat untuk menangkap seorang Finn yang sedang berada di pelarian. Skylar, nice try juga ketika dia ingin memberikan pertukaran balasan. Ada beberapa efek regen juga yang sebenarnya ia miliki, Profesor. Ya, ditambah untuk sekarang itemnya sih ini udah Blade Armor dari Yellow Flash. Jadi tentu Yellow Flash akan menahan banyak sekali physical damage deal dari Skylar termasuk juga Albert. Dan di satu sisi lainnya Fredrin-nya udah ready banget dengan Radiant Armor dan juga Guardian Helmet untuk menjawab bagaimana Clay dan juga R7 di lini depan. Tapi untungnya Iron Hook-nya di-immune dengan menggunakan Mortal Coil. Almost is never enough. Lihat dia masih diberikan oleh seorang Skylar berhasil menyelesaikan dengan cepat. Tapi laning phase di 3 lane yang berbeda. Mereka terdorong secara bersamaan. Membuat Anarchy Hoshi terperangkap di dalam base mereka. Dan lihat Falcon masih terbang. Melayang di udara bebas di jungle dari tim Anarchy Hoshi. Bahkan Kane bakal coba dipasang. Iron Hook berhasil didapatkan. Watch charge-nya tidak berhasil di-follow oleh para pemain dari tim Anarchy Hoshi. Decimate is 1 point. Shutdown didapatkan. Looking for double kill. 2 poin. Dan ternyata Albert harus menjadi tumbal dari 2 poin yang didapatkan oleh tim Falcon. Ya, 2 pemain harus hilang tapi kali ini R7 kayaknya nggak akan membiarkan dari tim Falcon untuk kembali ke Zipax. Juga berhasil itu bahkan kali ini. Masih mau lebih, masih ada seorang Ken dan juga Naomi. Bahkan di setengah HP dari seorang Ken. Masih ada mini wave juga. Jadi kesempatan besar untuk Anarchy Hoshi kali ini. Double kill. R7 dengan joy-nya begitu ganas. Naomi mungkin memang bebas kali ini. Tapi mereka dari Anarchy Hoshi bisa mendapatkan outer turret di area mid. Bahkan sampai menuju ke area inner turret. Pianis from Anarchy lihat R7 bermain piano di depan sana. Ding 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 ding. Dan membuat para pemain dari tim Falcon berantakan, Profesor. Wah, itu glowing one-nya benar-benar ngebantu banget agar pergerakan dari teman-teman tim Falcon tidak bebas. Dan untuk sekarang dengan R7 yang vengeance spell-nya ini akan menjadi pengganggu juga bagi Clean. Karena kita tahu sendiri Clean damage-nya tinggi, betul. Yap. Tapi pantulan damage-nya atau damage reflection-nya akan lebih tinggi juga. Sehingga di sini R7 lebih diunggulkan, apalagi kalau nanti dia sudah selesai dengan menggunakan Blade Armor. Ken di satu sisi lainnya masih belum memiliki sebuah backup yang cukup kalau misalkan mereka team fight di jumlah yang kurang. Sehingga Anarchy Hoshi harus memanfaatkan skema R7 yang tadi sudah dilakukan. Yaitu adalah menunggu teman-teman dari tim Falcon tumbang satu demi satu. Sehingga mereka bisa melakukan serangan balasan atau counter attack dengan cepat. Dan untuk sekarang, sekalipun sudah selesai dengan Berserker's Fury, Zipax tidak memiliki item defense. Dan ini adalah sebuah keunggulan bagi Melissa nantinya yang akan memiliki sebuah respect item terhadap Athena Shield. Karena mau bagaimanapun Justin, dengan satu item saja, Divine Glaive, ini sudah bisa menembus banyak sekali pertahanan dari teman-teman Anarchy Hoshi dan Ken. Dia walaupun setebal ini juga nggak berani untuk membuka bagaimana map
semudah mungkin, apalagi dalam keadaan late game yang sesaat lagi akan kita pijaki. Oke. Satu Warlord telah muncul sama tanpa Paulo Romata bersama dengan Watcher berhasil mendapatkan seorang Justin. Outer Brilliant Safety. Tapi lihat di posisi belakang sana Ploidian membuat saya berhenti pergerakannya. Fokus sekarang Justin bersama dengan seorang Simpang. Free hit Scalar. Gillis Free masih didapatkan tapi shutdown. Membuat para pemain dari tim Falcon menghentikan persaingan dari seorang M7. Kid. Yang tim Falcon kehilangan power retribution-nya. Mencoba dipukul mundur oleh seorang Skylar dan juga Nomi. Inilah kesempatan untuk RRQ berhasil mendapatkan Lord dengan free. 4 versus 3. Cuma ini kesempatan yang mereka bisa dapatkan sekarang untuk mematahkan snowballing dari tim Falcon. Ya, tanpa adanya Ken ini bakal jadi kesempatan yang besar, tapi tarikan dari seorang Naomi-nya berhasil mendapatkan seorang Skylar. Tidak semudah itu pastinya untuk bisa menemukan seorang Melissa dengan efek dash-nya, dan Clay yang berhasil mendapatkan ke arah Lord-nya. Sayangnya Vin harus memecahkan Immortal-nya, nggak jadi masalah besar dan harus dikorbankan. Oke, satu pemain ditukar dengan adanya Lord dan Yellow Flash. Nampaknya masih mau lebih, tapi apakah ini bakal menjadi bumerang? Oh, masih ada Flicker untuk menyelamatkan Yellow Flash. Dan Immortal juga sih lebih tepatnya agar mungkin masih bisa survive. Namun di satu sisi kita melihat bagaimana strugglingnya untuk tim fight dari RRQ Hoshi ketika mereka tidak ada kehadiran dari Skylar. Jadi mau nggak mau ini mengandalkan sekali Skylar dan juga Finn untuk inisiasinya. Dan sebisa mungkin kalau bisa ini Naomi jangan dibiarkan untuk melakukan Bloodihan atau Iron Hook kepada Skylar. Apalagi dalam keadaan nanti mereka mencoba untuk menggerogoti high ground dari tim Falcon. Karena mau bagaimanapun damage-nya tetap cukup. Justin tetap punya magical damage yang tinggi karena dia punya Divine Glaive. Dan bahkan kalau bisa dibilang Skylar harus hilang dari map dimanapun dia berada. Jangan sampai terperangkap. Mundur ke arah backline. BS turret akan ada enhance dari Lord yang menuju ke arah satu bomb base dari tim Falcon. Instant pick off tidak bisa didapatkan. Instant base turret juga tidak bisa didapatkan. Para pemain dari tim Falcon, mereka memiliki power yang sangat besar dengan adanya Clean dan juga Justin dengan Valentinanya untuk melakukan clear minion. Jarak mid lane, para pemain dari tim RRQ Hoshi mencoba untuk melakukan all in. Iron Hook gak berhasil, Skylar telah membuka bonekanya di depan sana. Mencoba untuk mendapatkan base turret yang nampaknya masih belum cukup digedor oleh tim RRQ Hoshi. Tapi Dennis Hindar boleh minta semangatnya! Itu dia. Oke, kalau kita lihat memang defensif dari Falcon masih begitu kuat ya. Mereka punya hero-hero frontliner seperti Ken dan juga ada Naomi yang mungkin ini menjadi salah satu yang diwaspadai oleh RRQ Hoshi ketika mereka mau all in ke bagian belakangnya. Dan ditambah lagi damage dari seorang Justinnya udah mulai terasa, dan tentunya Tip X Clean dengan base damage yang sangat besar ya untuk seorang marksman. Ini bisa banget untuk memberikan efek instant kill ke arah para pemain dari RRQ Hoshi, dan tabrakan dari seorang Vino mulai dilakukan. Ken harus tumbang dalam sekejap saja dan Yellow Flash akan coba untuk mengacak-acak di bagian belakang terlebih dahulu, bisa digagalkan oleh para pemain dari RRQ dengan adanya seorang Clay dan satu pemain yang sangat dibutuhkan oleh Falcon tumbang di tangan RRQ Hoshi. Ini udah mahal banget apa yang didapatkan, tapi lihat ada inisiator yang didapatkan oleh seorang M7. Tidak ada satu wall charge, mereka lebih fokus menuju ke arah base turretnya, mencoba untuk memaksimalkan keuntungan yang mereka dapatkan. Tidak adanya jungler, tidak adanya frontliner. Ken tidak bisa menyelamatkan tim Falcon atas base turretnya. Pecah satu tapi belum tentu menjadi sebuah tempo yang bisa diamankan Araki. Kenapa? Yeah. Karena tim Falcon dengan under kondisi yang dia miliki, dia masih unggul kill, masih juga gold difference-nya tidak berbeda jauh di menit 18, Profesor. Iya, apalagi dengan Magic Sentry yang sudah digunakan. Artinya ini bakal menjadi sebuah keuntungan mungkin ya untuk RRQ Hoshi karena setidaknya tidak akan ada Magic Sentry di area top lane. Dan kalau misalkan melihat dari item ini, Husklaw adalah jawaban bagi Melissa dari Skylar. Karena mau dari sisi manapun ketika sudah ada satu item ini, Husklaw dan juga satu buah Inspire sangat sulit sekali untuk menangkap ke arah Skylar, dan juga dash-nya akan sangat berpengaruh sekali untuk lifesteal yang begitu tinggi dari sosok Melissa di late game. Tapi problemnya, Melissa nggak punya Wind of Nature, Profesor. Iya. Dan itu yang cukup berbahaya melihat Clean kita tahu dengan damage yang besar, burst damage, dan positioningnya juga dia bisa dari jauh untuk melakukan poking damage terhadap Melissa. Skylar tidak boleh muncul di map sama sekali, tapi Podian telah dikeluarkan. Ini adalah kesempatan untuk Skylar melakukan free hit. Berhasil menumbangkan Ken, membalikkan kanan belakang, dan Skylar berhasil menyelamatkan Deden tadi di dalam team fight berikutnya. Berhasil mendapatkan double kill untuk tim RRQ Hoshi. Justin, 3 poin hilang. Yellow Flash seorang diri tadi menemani. Ini kesempatan yang besar bagi R7. Double kill, di arah big line, dan Falcon. Tersisa Yellow Flash. Ini bencana untuk tim Falcon. RRQ Hoshi fokus ke arah base-nya. Gak peduli apapun yang terjadi. Lihat yang dilakukan Skylar. Free hit. Dan looking for wipe out untuk tim Falcon. This is it. RRQ Hoshi take the game 1. Congratulations, RRQ Hoshi